Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nela Anggun Damayanti, NIM 2020610073. Yang kedua Sanesya Azura Faradita, NIM 2020610076. Dan yang ketiga Rizka Wulandari, NIM 2020610091. Di sini kami akan menyampaikan tentang sejarah hukum Islam era Nabi Muhammad dan sahabatnya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian sejarah perkembangan hukum Islam, yang kedua tujuan mempelajari perkembangan hukum Islam, dan yang ketiga perkembangan hukum Islam era Nabi Muhammad, yang keempat perkembangan hukum Islam era sahabat. Yang pertama, perkembangan sejarah perkembangan hukum Islam atau Tarikh al-Tasyri' al-Islami. Kata Tarikh Tasyri' merupakan gabungan dari dua bahasa yaitu tarikh dan tasyri'. Tarikh berasal dari bahasa Arab yang artinya menulis, mencatat sejarah atau catatan tentang perhitungan tanggal hari, bulan, dan tahun. Sedangkan tasyrik mempunyai arti jalan yang biasa ditempuh, sehingga secara etimologi bermakna menetapkan syariat, menerapkan hukum, atau membuat perundang-undangan. Secara terminologis, tasyrik mempunyai arti pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang yang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Jadi, tarikh tasyrik dapat didefinisikan sebagai sejarah terbentuknya perundang-undangan pada masa risalah Nabi Muhammad atau pada masa setelahnya dari perspektif zaman di mana hukum-hukum dibentuk. Tujuan mempelajari perkembangan hukum Islam yaitu untuk dapat memahami sejarah hukum Islam dari konstruk sejarah secara kontekstual. Dan yang kedua, agar tidak terjebak dalam pemikiran yang licik, cara pandang hitam putih, alergi terhadap hukum yang baru, dan berkeinginan untuk mempertahankan yang lama atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hukum Islam di era Nabi Muhammad. Sejarah perkembangan hukum Islam di era Nabi Muhammad bermula ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali dari Allah pada tahun 610 Masehi, yang terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah bermula pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan berlangsung selama 13 tahun. Pada periode ini lebih difokuskan pada upaya agar hukum-hukum yang disampaikan dapat diterima masyarakat, yang berisi petunjuk dan arahan yang meliputi dua hal utama. Yang pertama yaitu mengokohkan akidah, yang kedua membentuk akhlak. Yang kedua yaitu periode Madinah. Pada periode ini dititik beratkan pada aspek hukum yang praktikal dan dakwah Islamiyah yang membahas akidah dan akhlak. Oleh karena itu, diperlukan peraturan ataupun hukum yang mengatur kondisi masyarakat dalam setiap aspek, sehingga turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan ataupun permasalahan yang sedang terjadi pada saat itu. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama yang diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan problematika dan juga keadaan yang terjadi pada saat itu. Sebab Al-Quran turun secara berangsur diantaranya adalah yang pertama, mengokohkan hati Nabi Muhammad, yang kedua, memudahkan Nabi dalam menghafal, yang ketiga, mempermudah proses regulasi perundang-undangan karena turunnya wahyu berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan ataupun permasalahan yang sedang terjadi pada saat itu. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah setiap yang keluar dari Rasulullah, baik ucapan maupun perbuatan. Karena Rasulullah mendapat perintah untuk menyampaikan syariat kepada umat manusia. Sehingga hadis berfungsi sebagai sumber hukum yang kedua, yang dijadikan sebagai penguat, penjelas, dan penafsir hukum yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu metode pensyariatan, terbagi menjadi dua. Yang pertama, memberi ketentuan hukum terhadap permasalahan maupun kejadian atau menjadi jawaban dari pertanyaan para sahabat. Sebagai contohnya, Nabi menjawab dengan beberapa ayat Al-Quran yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Yang kedua, Rasulullah memberi jawaban
dengan ucapan ataupun perbuatan, sebagaimana sabda Rasulullah dalam menjawab pertanyaan sahabatnya. Wahai Rasulullah, kami menyeberangi lautan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah menjawab, air laut suci airnya dan halal bagi bangkainya. Periode sahabat atau masa perkembangan pada tahun 11 sampai 101 Hijriah atau 632 sampai 730 Masehi. Pada periode ini merupakan periode penafsiran undang-undang dan terbukanya pintu ijtihad kejadian yang belum ada dasar hukumnya. Ciri tasyrik pada periode ini adalah ijtihad sudah mulai banyak dilakukan oleh para sahabat karena Rasulullah sebagai pemegang wewenang tasyrik sudah meninggal dunia. Walaupun masih sangat terbatas pada masalah yang terjadi atau ditanyakan. Persoalannya diantaranya terdapat orang muslim awam yang hanya dapat memahami nas hukum dengan perantara orang yang paham dengan nas hukum. Kemudian materi undang-undang belum tersebar merata di kalangan kaum muslimin dan materi undang-undang hanya mensyariatkan hukum bagi kejadian yang terjadi ketika disyariatkan, namun tidak mendatangkan hukum peristiwa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Akibatnya, sahabat dan pemuka hukumnya mewajibkan untuk memberi penjelasan tentang hal yang memerlukan penjelasan dan penafsiran ayat, hukum Al-Quran dan Sunnah, kemudian menyebarluaskannya di kalangan kaum muslimin apa yang mereka hafal dari ayat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta memberi fatwa hukum kepada orang-orang dalam peristiwa hukum yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukumnya yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sahabat. Pembukuan Al-Quran karena banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Kemudian As-Sunnah belum dibukukan karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Serta dalam menghadapi kehidupan dengan berbagai persoalan yang memerlukan penetapan hukum, namun belum ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sahabat melakukan ijtihad yang belum dibukukan juga, yang langkah-langkahnya ditentukan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar dapat terjadi ijma'. Jadi, tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat karena memutuskan bersama hukum yang belum diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun setelah Islam tersebar ke Mesir, Kufah, Bashrah, dan lainnya, maka sahabat yang keluar Madinah tinggal di berbagai tempat, sehingga terjadi berbagai perbedaan karena setelah Nabi wafat, timbul dua pandangan yang berbeda tentang otoritas kepemimpinan umat Islam yang berhubungan dengan otoritas hukum, yaitu Syiah dan Sunni atau Ahli Sunnah. Yang kedua, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Al-Quran. Yang ketiga, karena perbedaan oleh sifat Sunnah. Dan perbedaan pendapat dalam penggunaan ra'yu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.